Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Herlina. Saya CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Priuk 1. Saya akan melakukan coaching untuk supervisi akademik. Dalam kesempatan ini saya akan menjadi coach dan Bu Tati menjadi coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tati. Waalaikumsalam Bu Rina. Ya, apa kabar Bu Tati siang ini? Alhamdulillah baik Bu Rina. Ya, Bu Tati, kemarin WA saya katanya ada yang mau dibicarakan. Ada apa nih? Iya Bu, terima kasih sebelumnya nih sudah meluangkan waktunya buat saya. Ada yang ingin saya bicarakan sama Ibu mengenai tugas-tugas saya di sekolah yang menumpuk Bu Rina. Oh, tentang masalah tugas sekolah yang menumpuk. Boleh Bu Tati ceritakan bagaimana masalahnya? Begini Bu, kondisi saya sekarang tuh banyak sekali kegiatan, mulai dari kegiatan mengajar sebagai utama tugas saya, kemudian juga saya bertugas sebagai salah satu guru pengembas untuk kegiatan pengemasan sekolah penggerak, lalu ada kegiatan CGP dan tugas-tugas lain di sekolah. Kegiatan-kegiatan tersebut kadang-kadang itu menumpuk dan saya bingung harus mengerjakan yang mana dulu, yang pada akhirnya kadang saya bingung dan pusing mengatur kegiatan-kegiatan tersebut. Begitu Bu Dina. Oh, terus tujuan yang ingin Bu Tati capai dari percakapan siang ini apa ya? Saya ingin dari percakapan ini Bu Rina ya, supaya dari pembicaraan ini tuh bisa membantu saya dalam menyelesaikan tugas-tugas saya dengan baik dan tepat waktu. Gitu Bu Rina. Oh, jadi apa yang menyebabkan Bu Tati merasa bingung mengatur waktu antara tugas utama Ibu sebagai guru dengan tugas lain karena Ibu juga sebagai calon guru penggerak dan harus pengimbasan sebagai sekolah penggerak gitu ya Bu? Iya Bu, jadi begini Bu Rina, saya kan sering menghadapi tugas di waktu yang hampir bersamaan tuh ya Bu ya. Bahkan ada di waktu yang sama gitu Bu, dan semuanya itu harus selesai secara bersamaan gitu Bu Rina. Bagaimana Bu Tati menghadapi situasi tersebut? Iya, dari situasi tersebut itu Bu Rina, saya jadi berpikir dan berusaha untuk mencari gimana sih caranya agar tugas-tugas saya ini bisa saya selesaikan dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Jadi, Ibu dengan masalah tugas yang menumpuk menginginkan bisa menyelesaikan tugas dengan baik dan tugas utama di sekolah bisa selesai dengan tepat waktu gitu ya Bu? Iya betul Bu. Oke, terus rencana aksi yang akan Bu Tati lakukan dalam mengatasi masalah ini apa ya? Iya, yang pertama saya akan membuat jadwal terkait dengan kegiatan yang akan saya lakukan. Kemudian saya juga akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, juga koordinasi kepada rekan-rekan sejawat untuk menyesuaikan kegiatan saya dengan jadwal mengajar saya gitu Bu Dina. Ya, bagus Bu Tati. Terus dengan membuat jadwal dan melakukan koordinasi dengan rekan sejawat, kira-kira menurut Bu Tati bisa nggak membantu menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi tadi? Iya Bu Nina, dengan membuat jadwal dan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat bisa membantu saya menyelesaikan masalah yang saya hadapi, dan saya jadi lebih tahu nih bagaimana mana yang menjadi prioritas dan harus saya selesaikan terlebih dahulu. Dengan begitu tugas-tugas yang saya dapatkan bisa terselesaikan dengan baik insya Allah. Bagus Bu. Kira-kira dari rencana yang akan Bu Tati laksanakan, siapa yang akan membantu dalam melaksanakan rencana aksi ini? Dalam kegiatan ini tentunya yang membantu saya adalah kepala sekolah dan juga rekan-rekan sejawat saya di sekolah gitu. Oh ya, menurut Bu Tati ada nggak tantangan dalam melaksanakan rencana aksi yang akan Bu Tati lakukan ini? Tantangan itu pasti ada, baik itu dari saya sendiri maupun dari orang lain. Ya, oke. Dari rencana aksi yang Bu Tati sudah sampaikan,
Adakah rencana aksi yang sudah dilaksanakan sebelum ngobrol dengan saya gitu? Belum Bu Rina, karena selama ini saya masih sibuk dengan banyaknya kegiatan saya Bu Rina. Terus Bu Tati, kapan memulai rencana aksi yang Ibu rencanakan? Insya Allah akan saya laksanakan secepatnya Bu Rina, setelah saya mengobrol dengan Ibu mungkin sekitar minggu-minggu ini. Menurut Bu Tati, tanggung jawab atas permasalahan yang Ibu alami ini bagaimana? Tentunya saya akan berkomitmen dengan membuat jadwal dengan baik dan juga fleksibel. Kemudian saya juga akan terus berkoordinasi dengan rekan sejawat di sekolah. Alhamdulillah. Oke, baik Bu Tati. Mudah-mudahan rencana aksinya berjalan dengan lancar. Saya tunggu kabar baik dari Ibu setelah 1 minggu lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi biar saya tahu bagaimana keberhasilan rencana aksi. Iya, baik Bu Rina, terima kasih banget nih yang udah ada atas waktunya, sudah meluangkan waktu buat saya mendengarkan obrolan saya. Terima kasih Bu Rina. Ya, sama-sama Bu Tati. Assalamualaikum. Iya Ibu, bagaimana Waalaikumsalam warahmatullahi setelah pembicaraan iya. ini? Setelah pembicaraan ini tentunya saya jadi merasa lega, saya bisa plong, akhirnya saya bisa menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi gitu Bu. Oh iya, terima kasih ya Bu. Iya, oke, terima kasih Bu Tati. Dalam kesempatan Sama-sama ini, Bu, saya juga terima kasih Bu Rina. ya, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan refleksi saya sebagai coach dalam melakukan coaching untuk supervisi akademik. Selama diskusi, beberapa aspek yang sudah berjalan dengan baik, melibatkan pemahaman konsep coaching dalam pendidikan, yaitu komunikasi sudah 2 arah yang sudah berkembang dan cukup menyenangkan. Tidak ada penghakiman, kita berhasil menahan diri untuk tidak menceritakan pengalaman dan memberikan solusi. Kemudian meskipun demikian, terdapat aspek-aspek yang memerlukan perbaikan. Beberapa keterbatasan dalam menahan diri untuk tidak ikut curhat atau memberikan solusi dan menceritakan pengalaman sendiri. Selain itu, coach harus menguasai konsep dan menyiapkan daftar pertanyaan apa saja yang termasuk alur tirta dengan pertanyaan yang berbobot yang akan ditanyakan kepada coaching. Untuk tetap hadir sebelum dan saat coaching akan bisa fokus, membatasi diri dari hal yang mengganggu fokus dan konsentrasi, mempersiapkan daftar pertanyaan, serta mengatur waktu dengan baik. Sebagai coach, kita harus fokus dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach. Untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas saya sebagai coach, saya akan melihat kembali contoh dialog coaching dari video yang ada di LMS atau di YouTube, serta membuat catatan daftar pertanyaan yang berbobot sesuai alur tirta yang akan diberikan kepada coach. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angkatan CGP Angkatan 11. Kali ini saya akan melakukan latihan coaching. Assalamualaikum Bu Rina, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Tati. Alhamdulillah luar biasa, harus tetap semangat ya Bu. Semangat Bu Rina. Gimana nih, kemarin ada pesan katanya mau ngobrol-ngobrol. Apa nih yang mau diomongin siang ini? Ya nih mau curhat Bu Tati, langsung saja ya. Jadi begini Bu, saya mempunyai murid yang semangat dalam mengikuti pelajaran kelas. Tapi ketika pembelajaran di luar kelas seperti olahraga dan yang dia semangatnya luar biasa. Itu masalah yang saya hadapi. Oh gitu. Jadi Bu Rina menghadapi murid yang memiliki minat di luar kelas, sedangkan di dalam kelas kurang semangat. Itu ya Bu Rina. Ya Bu. Nah, apa tujuan yang ingin Bu Rina capai dari pembicaraan? Jadi saya ingin murid saya ini bisa bersemangat dalam pembelajaran di kelas.
Saya juga sebenarnya bangga ya punya anak yang bersemangat dalam ekstrakurikuler. Tapi saya ingin murid saya ini di dalam kelas pun bersemangat. Jadi balance gitu Bu. Saya jadi berpikir apakah pembelajaran yang saya berikan di kelas kurang maksimal gitu Bu. Apa yang membuat Bu Rina merasa kurang maksimal dalam pembelajaran di kelas? Saya memperhatikan anak tersebut lebih bersemangat belajar di luar daripada di dalam kelas, Bu. Oh, gitu. Bisa Bu Rina ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu muncul? Saya sering melihat kalau anak tersebut kurang semangat dalam mengerjakan soal, malah sering melihat keluar kelas dan sering minta izin ke toilet cuma untuk melihat kelas lain yang sedang melaksanakan ekstrakurikuler, padahal sebenarnya dia bisa mengerjakan tugas yang saya berikan. Dan ketika mengumpulkan tugas, banyak tugas yang belum diisi gitu Bu. Jadi kan kasihan kalau didiamkan begitu saja. Iya. Kemudian bagaimana Bu Rina menghadapi situasi tersebut? Saya jadi berpikir dan membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman dalam menghadapi tantangan yang saya hadapi ini Bu Tati. Nah, Bu Rina, dalam menghadapi siswa yang seperti Bu Rina sebutkan tadi, apa nih rencana aksi Bu Rina agar murid tersebut bisa mengikuti pelajaran dengan baik di kelas? Saya akan ngobrol secara intens dengan murid yang saya untuk memberikan motivasi ya Bu. Kemudian saya juga akan ngobrol dengan orang tua murid tersebut supaya ada kerjasama antara saya di sekolah dengan orang tua murid di rumah mengenai masalah ini. Oh gitu. Selain langkah tersebut, Bu Rina, adakah cara lain yang Bu Rina lakukan untuk menyelesaikan masalah itu? Ada Bu, saya akan melakukan pembelajaran yang lebih menyenangkan, seperti menggunakan Infocus untuk video pembelajaran, TV digital, dan games dalam pembelajaran, agar anak tersebut tidak bosan di dalam kelas Bu. Bagus Bu Rina, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik. Rencana yang dibuat sudah terstruktur dan fokus membantu Bu Rina mengatasi tantangan dalam pembelajaran. Selanjutnya, apa nih komitmen Bu Rina terhadap rencana aksi yang sudah dibuat? Saya akan mengatur jadwal untuk berbicara dari hati ke hati kepada murid saya itu dan memberikan pemahaman bahwa boleh mengikuti ekstrakurikuler, tapi jangan sampai pembelajaran inti diabaikan. Dan saya pun akan mengatur jadwal untuk bertemu dengan orang tua murid saya. Saya akan berhati-hati dalam berbicara untuk menghindari prasangka orang tua murid bahwa saya bukan menghalang-halangi bakat dan minat anaknya. Dan saya pun akan segera mungkin menyiapkan dan merancang pembelajaran yang menarik dengan adanya video dan games dalam internet. Baik Bu Rina, siap. Dan apa saja yang dapat membantu Bu Rina dalam menjaga komitmen tersebut? Yang akan membantu saya tentunya kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua murid tersebut ya Bu Tati, serta sarana dan prasarana seperti Infocus, TV digital, internet juga bisa membantu saya dalam menjaga komitmen saya. Dari rencana aksi ini, adakah yang sudah Bu Rina laksanakan sebelumnya? Belum Bu, karena saya masih berharap anak tersebut bisa berubah dan mau mengikuti pembelajaran di kelas dengan baik. Ternyata belum. Baik, selanjutnya bagaimana nih tindak lanjut dari obrolan ini? Kapan Bu Rina akan melaksanakan rencana aksi yang sudah Bu Rina buat? Insya Allah dalam jangka waktu dekat ini, minggu ini saya akan melaksanakan rencana aksi yang saya buat Bu. Baik Bu Rina, sesi obrolan kita sudah selesai ya. Dan Bu Rina sudah menemukan solusi yang baik. Kita akan bertemu lagi di minggu depan ya Bu Rina ya. Oh iya Bu, terima kasih ya Bu Tati atas waktunya mau mendengarkan curhatan saya. Alhamdulillah untuk siang ini kita cukupkan ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Saya tunggu cerita selanjutnya. Saya mau tahu juga keberhasilan dari rencana Ibu Rina. Itu saja Bu Rina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya Bu Rina nih, bagaimana nih perasaan Bu Rina setelah melakukan kegiatan ini? Alhamdulillah ya Bu, saya sangat lega setelah curhat dengan Ibu tadi dan mendapat pencerahan mengenai masalah yang saya hadapi ini Bu. Iya, alhamdulillah Bu Rina ya. Melakukan percakapan, saya dapat fokus dengan Koci sehingga Koci dapat bersikap terbuka dalam berbagi pengalamannya. Dengan demikian, saya dapat menggali potensi yang dimiliki Koci untuk menemukan ide-ide dalam memecahkan masalah. Saya merasa perlu memperbaiki dan meningkatkan kemampuan saya dalam membuat atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga dari pertanyaan tersebut bisa mendorong Koci untuk berpikir lebih kritis. Yang saya lakukan agar tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh, saya akan meluangkan waktu untuk fokus pada apa yang akan saya lakukan dengan memberikan atensi penuh atau mindfulness dengan menatap secara serius, melakukan posisi duduk yang baik, dan berusaha membuat Koci merasa rileks untuk berbicara. Untuk meningkatkan kemampuan memberikan pertanyaan berbobot, tentunya saya akan banyak berlatih dan belajar dengan ahlinya, juga memperbanyak literasi terkait Koci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.